Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Hartanto. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang jurnal yang telah saya buat, yang berjudul Sistem Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Big Data untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Sedikit abstraknya. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang canggih dan modern pada era global ini, muncul banyaknya sistem dari berbagai sektor, diantaranya sektor pemerintahan, kesehatan, perindustrian, pertanian, maupun sektor ekonomi. Dengan semakin banyaknya sistem yang muncul di era global ini, data-data pun semakin banyak yang tersimpan di media penyimpanan. Oleh karena itu, data memiliki peran yang sangat penting, terutama di era ledakan data atau big data. Big data sendiri menjamin pemrosesan solusi data dengan yang baru dan varian yang ada untuk memberikan manfaat nyata bagi bisnis maupun yang lainnya, maupun sektor yang lainnya. Prospek data yang besar saat ini dapat membangkitkan pandangan optimis tentang masa depan yang kaya informasi, terutama saat pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan sekali dengan adanya teknologi big data ini. Karena dengan adanya big data, suatu pemerintah atau instansi tertentu dapat mengambil keputusan yang baik untuk kepentingan bersama. Pendahulunya, pada saat ini kita sudah memasuki era big data, atau era di mana ada pertumbuhan eksponensial dalam jumlah data sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Big data sendiri yaitu istilah umumnya untuk setiap kumpulan set data dan jumlah yang begitu besar dan kompleks yang membuatnya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional. Big data sendiri menjamin pemrosesan solusi data dengan yang baru dan varian yang ada untuk memberikan manfaat nyata bagi bisnis dan lainnya. Pada awal tahun 2020, beberapa negara mengalami masalah, yaitu timbulnya penyakit coronavirus atau COVID-19. Penyakit COVID-19 ini yaitu penyakit pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus sindrom pernapasan akut parah coronavirus atau SARS. Sejak pertama kali penjangkitan penyakit ini dilaporkan di Tiongkok, COVID-19 telah menyebar secara global dengan kasus-kasus diidentifikasi setidaknya di 67 negara di sepanjang 6 kontinu menurut Wu dan McGogan pada 2020. Sejak penelitian Wu dan McGogan tersebut, WHO telah memperbarui data tersebut menjadi 237 negara dan 90 juta sekian kasus terkonfirmasi dan 1.994.336 kematian, dan di Indonesia sendiri terdapat 869.600 terkonfirmasi, 133.149 kasus positif, 711.205 yang sembuh, dan 25.246 yang meninggal. Dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tahun 2020 awal Januari. Pemerintah di beberapa negara saat ini sedang melakukan upaya apapun untuk menangani virus COVID-19 ini. Hal ini termasuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, mengadakan peralatan ventilator, mendatangkan vaksin, serta dengan menggunakan data yang dikumpulkan lewat telepon genggam. Masyarakat. Jika digunakan dengan baik, lokasi data berskala besar dapat membantu mengawasi keefektifan upaya lockdown dan karantina. Sementara aplikasi telepon genggam yang mengumpulkan
Data proximity dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melacak kontak-kontak orang yang telah dinyatakan positif secara signifikan, menurut Smith 2020. Penggunaan Big Data juga dapat mempercepat perencanaan dibandingkan menunggu statistik resmi yang menghabiskan waktu selama 10 minggu. Sebagai contoh, negara Kolombia yang menggunakan Google Trend untuk dapat mendeteksi data secara real-time. Contoh pemanfaatan Big Data sendiri antara lain yaitu pada pemerintahan Jawa Barat melalui aplikasi Picobar atau Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat dengan menggunakan data dari media sosial. Memungkinkan Gubernur Jawa Barat untuk memonitor wilayahnya secara cepat dan detail pada area yang ada di Jawa Barat. Big Data juga dapat digunakan untuk mengetahui emosi publik di masa new normal untuk dapat membuat kebijakan yang tepat. Tujuan pustakanya, sebuah informasi tidak dapat dipisahkan dari yang namanya data. Oleh karena itu, sebelum memahami konsep informasi dalam hal ini, penulis akan membahas secara singkat tentang data. Menurut Susanto, data yaitu fakta atau apa saja yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data dapat berupa bahan diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Terus, menurut Susanto, informasi merupakan hasil dari pengolahan data, tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat berupa informasi. Hasil dari pengolahan data yang tidak mempunyai arti atau makna dan tidak bermanfaat bagi seorang, maka bukanlah informasi yang untuk orang tersebut. Dari uraian informasi berikut, terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu informasi adalah hasil dari pengolahan data, memberi makna, berguna, dan bermanfaat. Setelah memahami informasi ini, MacLeod mengemukakan bahwa informasi yang berkualitas harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Untuk metodologi penelitian sendiri, di sini penulis memilih menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan kajian pustaka. Penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui gambaran apa adanya secara angka terhadap bahan atau kajian yang sedang diteliti. Kajian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini berupaya menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian deskriptif juga tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian ini diartikan untuk melukiskan variabel satu demi satu secara berurutan. Pada penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi secara aktual, secara rinci, terus mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang harus dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama. Sedangkan untuk kajian pustaka dimaksudkan sebagaimana dimaksud oleh Anderson, yaitu untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan suatu konsep dan teori yang berkaitan dengan sebuah proyek penelitian. Hasil dan pembahasannya, yang pertama itu ada teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Terus teknologi informasi dan komunikasi merupakan topik penting yang berkembang pesat dalam berbagai kebijakan politik, tak terkecuali dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari mengubah hubungan kita dengan informasi dan pengetahuan.
peluang yang ditawarkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penanganan COVID-19 ini ataupun global sangat penting, sehingga dapat mengarah pada pengalaman yang lebih baik dan lebih menarik. Efek ini tidak hanya terbatas pada ruang lingkup daerah saja, tetapi juga transformasi model pemanfaatan sistem untuk menangani COVID-19 ini di Indonesia. Misalnya dengan kumpulan data-data informasi orang-orang terkonfirmasi dapat diolah dan dianalisa lagi untuk kebutuhan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Hubungan big data dalam bidang kesehatan, khususnya untuk penanganan COVID-19 ini, memiliki data yang besar karena mencakup seluruh data masyarakat suatu negara. Bahkan hampir di semua negara sudah menggunakan big data untuk menangani kasus ini. Selain kelebihan dengan adanya big data untuk penanganan kasus ini, ada pula dampak yang dapat ditimbulkan dari big data ini. Misalkan kebocoran data, terus dan bisa juga terjadinya penjualan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, agar terhindar dari dampak negatif tersebut, maka perlu dilakukan edukasi untuk dapat menggunakan data atau big data ini dengan cara yang baik dan benar. Untuk kesimpulan dan sarannya, data dan teknologi merupakan sumber daya yang selalu di tengah, tidak pernah memihak di sisi baik maupun di sisi sebaliknya. Namun itu semua tergantung pada bagaimana manusia dapat memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Di era big data ini, komputer akan menjadi alat yang semakin penting untuk memantau banyak hal, membuat lebih baik keputusan, dan bahkan secara otomatis dapat meningkatkan proses mereka sendiri. Sementara itu, manusia akan selalu menghadapi tantangan besar yang sama, yaitu bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki menjadi kebijaksanaan guna untuk kesejahteraan orang-orang. Data tidak selalu tentang sekumpulan data, bukan data yang menciptakan sebuah masalah, melainkan cara analisis, dan untuk itu kita membutuhkan mesin baru dan teknologi yang lebih canggih untuk dapat mengatasinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data selalu tersedia dan dapat dikumpulkan. Bagaimana proses apa yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data tersebut? Oleh karena itu, adanya big data, pemerintah dapat melakukan pengumpulan data tentang COVID-19 ini di masyarakat guna untuk mengambil keputusan yang baik bagi masyarakat. Dengan melakukan itu, data telah menjadi informasi yang akan ditransformasikan menjadi pengetahuan untuk dapat diterapkan dalam mengatasi masalah COVID-19 ini di Indonesia dan negara lainnya. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan baik pengucapan maupun baik lisan maupun tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.